ngaji ke Pontianak, menemui guru saya Ustadz Lukmanul Hakim Ashabul Yamin. Pulang-pulang dapat PR, dapat tugas. Dit, pulang ini bangun masjid. Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini sudah bisa dipakai sholat. Tersadarku dari hilafku, Bismillahirrahmanirrahim. kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur. Bismillah, Bismillah ya Allah Akbar. Air mata dalam luka tak Alhamdulillah, proses kurang lebih 1 tahun 5 bulan Allah mudahkan dan sampai saat ini sudah selesai, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, tentunya juga kita akan sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren rumah makan gratis, DKM Masjid Rumah Makan Gratis, sekaligus mewakili panitia penyelenggaraan peresmian masjid mengucapkan ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, atas izin Allah, kita semua hari ini diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di acara peresmian dan peletakan batu pertama di Masjid Rumah Makan Gratis. Rasa syukur, senang dan bahagia. Dan juga terima kasih saya kepada semua ayah bunda, abang kakak, adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Masjid Rumah Makan Gratis ini mungkin beberapa waktu yang lalu, belum lama ya, setahun yang lalu, masih tanah, masih sawah. Insya Allah tempat yang kami injak nih akan dibangun Masjid Rumah Makan Gratis. Dan insya Allah juga di sini akan dibangun masjid. Di belakangnya ada tempat pondok pesantren gratis. Anak yatim piatu akan mondok di tempat ini secara gratis. Saya sama Ustadz Maliki ngaji ke Pontianak, menemui guru saya Ustadz Lukmanul Hakim Ashabul Yamin yang pagi tadi ngisi tausiah di Masjid Rumah Makan Gratis. Saya datang ke situ, saya ngaji sama Ustadz Maliki. Jangan lupa SSI, ya kan? Sabar, syukur, ikhlas. Maka dapat 3 hadiah kata Ustaz Adit. Apa hadiah yang pertama? Ketenangan. Yang kedua, kebahagiaan. 3, keberkahan. Saya ini anak murid. Allah Akbar. Adit. Enggak. Ini guru saya nih. Guru saya Ustadz Lukmanul Hakim Ashabul Yamin. detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Pulang-pulang dapat PR, dapat tugas. Dit, pulang ini bangun masjid. Siap Ustadz. Bismillah. Begitu pas pulang, seminggu saya nggak bisa tidur. Kepikiran. PR-nya bangun masjid. Setelah saya pelajari, Masya Allah, ternyata ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang membangun masjid, meskipun sekecil lubang tempat burung itu bertelur, maka Allah akan menjadikan surga, menjanjikan istana bagi siapa yang membangun masjid sebesar itu pula. Bismillah, saya mengajak Ustadz pada waktu itu langsung cari tanah.
Alhamdulillah dapatlah di tempat ini, dibantu sama bapak mertua saya. Bapak mertua punya istri, istrinya punya kakak, kakaknya juga punya tanah. Disinilah tempatnya. Kita langsung beli, terus alhamdulillah atas izin Allah hari ini sudah bisa dipakai sholat. Sudah ada 46 anak santri yang belajar ngaji secara aktif setiap hari. Saya betul-betul tidak nyangka, tidak duga, saya yang merantau dari Palembang ke Jakarta di tahun 2011. 2011 saya merantau sebatang kara. Tidak punya teman, tidak punya keluarga, tidak punya siapa-siapa, tidak ada kenalan. Kerjaan saya ngapain ke Jakarta? Tidur di masjid, kadang tidur di jalan, di depan tokonya orang, jaga parkir. Bahkan saya sampai nyari rongsokan. Jadi kalau ada tukang rongsok, senasib kita dulu. Kalau ada tukang parkir, kita dulu senasib, sama. Tapi dengan niat yang kuat, saya mau menjadi orang yang baik. Pada waktu itu saya niatkan, meskipun saya miskin, apapun yang terjadi, saya pengen jadi orang baik. Dan saya pengen berbuat baik. Saya tidak cari benar. Percuma kalau saya cari benar. Meskipun saya benar, tetap aja salah. Tapi saya cari baik. Akhirnya bertemulah dengan seorang guru, imam Masjid Istiqlal. Saya bertanya, Ustadz, saya pengen jadi orang baik. Tolong ajarkan saya ilmu, Ustadz. Ustadz yang ngasih saya ilmu. Kalau kamu pengen jadi orang baik, cuma 3 katanya. Yang pertama, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menjadi manusia bermanfaat, memberi manfaat untuk orang lain. Yang ketiga, ana alama ayatan min kitabillahi kana lahu azza wajal. Mengamalkan ayat-ayat yang kita pelajari dari Allah azza wajal. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, semuanya Allah mudahkan. Kenapa semua ini Allah mudahkan? Mungkin di sini nggak cuma saya yang punya urusan. Semua yang ada di sini punya urusan. Masing-masing punya urusan. Ada urusannya sebentar, ada urusannya yang jarak jangka waktunya lama. Yang sebentar ini bisa lama, yang lama bisa jadi sebentar. Ilmunya ada di dalam hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan segala urusannya. Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan seorang nenek-nenek. Pada waktu itu saya sedang diuji dengan kesulitan ekonomi. Kontrakan belum dibayar, utang banyak. Saya ketemu sama seorang nenek-nenek. Jalannya kencot-kencot, cari rongsokan. Saya tanya, "Nek, mau kemana? Kok jalannya kencot-kencot?" Neneknya bilang, "Mau pulang." "Pulangnya kemana, Nek?" "Di kampung Pabuaran Wetan, di desa Ciangsana." Saya antar pulang. Begitu saya antar pulang nenek ini, akhirnya saya lihat, loh, kok nggak ada orang? Ada ibu-ibu jemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid, cari rongsokan, kakinya bolong. Kemana keluarganya, kok tega sekali? Nenek-nenek disuruh cari rongsokan." Kata ibu itu, nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak nyari rongsokan, tidak bisa makan. Nah, dari situlah saya pulang ke rumah, saya ceritakan ke istri. Istri saya ajak ke tempat nenek ini. Istri saya nangis ngelihat kondisi sang nenek. Usia 92 tahun, matanya rabun, cari rongsokan. Kalau tidak nyari rongsokan, tidak bisa makan. Masya Allah. Kita uruslah nenek ini. Kita anggap seperti orang tua kita. Sampai nenek ini meninggal, alhamdulillah, terbangun rumah makan gratis. Sampai sekarang istiqomah, konsisten tiap hari masak ribuan porsi. Awalnya cuma masak 30, 20, 10, 50, tergantung dapat rezekinya berapa, semampunya. Berjalannya waktu, alhamdulillah, Allah mudahkan, dipertemukan dengan orang baik. Ketemu sama Abi Ibrahim. Assalamualaikum Abi. Ketemu Abi Gunawan. Ketemu lagi Pak Haji Surato.
Saya ini punya cita-cita yang besar, punya cita-cita yang banyak, tapi saya Allahu alam mampu apa enggak mewujudkan cita-cita itu. Dan alhamdulillah, saya punya cita-cita membangun istana anak yatim, ketemu sama Pak Haji Surato, dibangun sama Pak Haji Surato, sekarang selesai. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak datang ke Cikeas, wajib mampir istana anak yatim, lokasinya ada di Cikeas. Ini Pak Haji Surato yang bangun. Masya Allah. Sudah ada santri ya Pak ya? Pak Haji ya? Alhamdulillah. Selesai pembangunannya. Masya Allah. Jadi semua yang kita lihat, semuanya yang terjadi, semuanya yang terbangun ini bukan karena hebat, pintar, cerdas, bukan. Bukan karena kaya raya, bukan. Karena Allah. Allah suka, Allah senang. Allah senang. Allah senang dengan kita amanah. Allah senang dengan kita konsisten. Allah senang dengan kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin berbuat kebaikan. Makanya Allah mudahkan. Allah senang kita membantu saudara kita. Akhirnya Allah membantu urusan kita. Allah selesaikan, Masya Allah. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih ayah bunda abang kakak yang telah hadir. Semuanya ini karena Allah. Allah sayang sama kita semua. Saya yakin yang datang juga orang baik semua, orang soleh semua. Dan saya juga kepingin Pak Haji Surato yang ngelanjutin. Pak Haji Surato aja ya, kita denger ya, yang bercerita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditya Prayoga nama lengkapnya. Dan apa yang disampaikan tadi saya tahu semua persis. Mulai dari ngontrak rumah kecil di gang, hidupnya susah. Mulainya tahu, ketemu yang orang tua yang tadi diceritakan, aku juga ketemu, lihat rumahnya juga, diajak sama dia, lihat. Itu keajaiban Allah. Katanya la haula wala quwata illa billah, kan gitu. Manusia tidak ada apa-apanya. Kuasa nanti di tangan Allah. Oleh karena itu, apa yang dialami Ustadz Adit tadi saya alami juga. Dan tadi kalau bisa sebaik-baiknya manusia tadi yang bermanfaat buat orang lain itu yang tadi disampaikan, itu ilmu dia yang punya ilmu, saya yang melaksanakan waktu itu. Jadi, dan ternyata memang tidak susah. Allah itu maha kuasa. Saya tidak ada apa-apanya. Terus Ustaz Adit awalnya tidak ada apa-apanya, saya tahu sendiri. Di gang kecil, ngontrak, bahkan telat bayar. Iya. Untuk makan sendiri aja susah. Tadi dia memaksakan untuk membeli orang, ini yang luar biasa. Justru ini ada ilmunya Ustaz Adit juga, bahwa kalau kita berbuat amal dalam kondisi sulit, janji Allah 700 kali. Tetapi kalau kita kaya, ngasih tetap dapat 10 kali. Alhamdulillah yang 10 kali itu saya dapat berkali-kali, yang 700 kali saya dapat 2 kali. Tapi nggak usah saya ceritakan, nanti dikira sombong, nggak usah. Saya dapat 700 kali 2 kali, yang 10 kali itu berkali-kali. Dan itu memang janji Allah. Ini kata Pak Ustadz ya, nggak tahu Pak Ustadz yang melaksanakan enggak, tapi saya melaksanakan, Ustadz Adit melaksanakan. Alhamdulillah yang tadi tidak berdaya, tidak ada upaya, punya berdaya karena Allah. Ya, Bapak, Ibu sekalian, saya kira saya tidak boleh banyak berbicara. Memang tadi yang diceritakan Ustadz, tadi yang diceritakan Ustadz tadi saya memang membangun istana anak yatim. Anak yatimnya ini dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke nantinya. Tapi sekarang baru dari Aceh, Medan, Sumatera, pokoknya Sumatera, Kalimantan. Saya sekolahkan di situ sekolah Taruna Yatim Nusantara. Bukan hanya ngaji doang, tapi lulus masuk sekolah kedinasan pemerintah semua. Nanti ada yang masuk Akabri Darat, Laut, Udara, Polisi, nanti Departemen Keuangan, Departemen Agraria, semua departemen yang sekolahnya gratis. Di tempat saya gratis, ke sana gratis lagi. Jadi ikut saya 3 tahun gratis, asrama, pakaian seragam,
sekolah nggak bayar, dan nanti salurkan ke sekolah nggak bayar lagi. Lulus dari kami hanya 3 tahun di kami langsung, dan setiap tahun nerima lagi, tapi jadi selalu penuh. Tapi yang kelas 3 lulus salurkan ke semua pendidikan kedinasan milik pemerintah, gratis, jam gaji orang, tahfiz Quran lagi, bukan hanya tahfiz Quran, tapi dia jadi pemimpin juga nanti di segala bidang yang punya pemerintah, yang punya negara lah istilahnya. Mudah-mudahan, tapi inilah ilmunya dia sebagai manusia tadi yang bermanfaat orang lain tadi, itulah ilmu dia yang saya baca. Kita awali penandatanganan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terlupa mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal, astagfirullah bukalah. Kita awali dengan baca umur kitab Al-Fatihah. Kereta Bismillah. Bismillah ya Allah Akbar. air mata dalam luka tak merubah. Bismillahirrahmanirrahim.